dalam pengintegrasian berlalu lintas, kita menggunakan azas metode materi yang ada di dalam kelas itu 80% materi pokok sesuai dengan standar kelulusan pelajaran pendidikan kewarganegaraan SMA di kelas 10 dan 20% materi pengintegritasan berlalu lintas. Artinya kita buat rumus 80-20. Sekali lagi saya sebutkan rumusnya adalah 80-20. 80 80 materi umum sesuai dengan silabus dan RPP kita yang kita buat standar kelulusan secara nasional, materi pelajaran PKN. Kemudian 20% kita implementasikan pengintegrasian berlalu lintas, baik di bidang tata cara, rambu-rambu, beretika, dan memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam hal ini, kita sebagai guru tidak boleh lagi lengah dan tanggap terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat kita, di lingkungan kita, maupun di lembaga kita, khususnya di dunia pendidikan. Karena di dunia pendidikan ini sangat menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat dan seluruh komponen kepentingan bangsa. Oleh sebab itu, materi-materi ini maka kita sepakat di kelas 10 SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah se-Aceh kita membuat kompetensi dasarnya mulai dari memahami hakikat bangsa dan negara. Dari beberapa materi pokok ini nanti kita gambarkan maksimal satu materi pokok 2 indikator pengintegrasian lalu lintas. Kemudian kita buat di kegiatan inti bersumber dari indikator sesuai dengan materi pokoknya. Oleh sebab itu, dari 8 materi pokok hanya 7 kesepakatan kami dan kesepakatan kita untuk menerapkan integritas berlalu lintas. Apa yang tambahan kita adalah demi mencapai tujuan pembelajaran, kita buat silabus ini, kita tambahkan satu tabel lagi di sisi setelah pembelajaran. Namanya integrasi berlalu lintas. Sama dengan juga pendidikan karakter. Jadi kita memahami ini, kita berpikir bahwa ada 3 komponen yang harus tugas berat guru PKN. Pertama, menuntaskan SKL-nya, materi-materi pokoknya dan indikator dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendidikan karakter yang tidak terlepas dari integritas berlalu lintas, baik dari etika, kemudian tata cara, peraturan, kemudian sopan santun, dan memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Demi generasi emas bangsa Aceh ini pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Saya rasa demikian dari saya. Di bidang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.